silsilah gurunya sesuai dengan pengakuan gurunya. Makanya kata orang-orang yang membela nasab Alawi, Imaduddin sama Ibnu Hajar hebatan siapa katanya. Lah Ibnu Hajar nyatetnya abad 10, sedangkan yang mahalun niza yang dipermasalahkan ini adalah orang yang ada di abad keempat. Dari mana Ibnu Hajar tahu bahwa Ahmad bin Isa ini punya anak namanya Ubaidillah, sedangkan dia hidupnya di abad 9, dan di dalam kitabnya dia katakan bahwa saya nyatet ini bin sesuai dengan Ba'alawi sekarang dari gurunya yang seorang Ba'alawi. Jadi bukan hasil penelitian. Syekh Nawawi Tanara Al-Bantani juga nyatet seperti itu. Karena apa? Karena dari mereka sudah bikin kitab, tinggal nyontoh di situ tanpa ada penelitian. Kalau orang yang mau meneliti, maka dia akan tahu bahwa silsilah nasab ini adalah palsu. Kalau mau meneliti, tidak boleh kita di dalam nasab yang berkaitan dengan nasab Rasulullah hanya bermodalkan taklid, dan tidak boleh orang yang sudah tahu seperti saya tidak memberitahunya pada orang lain. Kenapa? Karena apabila kita tahu seseorang bernisbat kepada Rasul ini palsu, kemudian kita diam, maka kita berdosa. Kenapa? Karena menjaga nasab Rasulullah adalah minal amri bil ma'ruf wan nahyi anil munkar, amar ma'ruf dan nahi munkar. Kalau kita sembunyikan, maka kita akan berdosa. Maka di mana-mana selain saya berceramah tentang maulid, tentang acara khatmil Quran, akan saya sisipkan apa yang sudah saya tahu dari penelitian saya di dalam kitab-kitab nasab, bahwa orang-orang yang selama ini mengaku cucu Nabi di Indonesia yang bergelar Habib tidak benar dan nasabnya adalah palsu. Tidak terkonfirmasi kitab-kitab nasab yang ada pada zamannya. Ditulis oleh ulama, betul ada ditulis oleh ulama. Katanya Murtado Az-Zabidi, pensyarah kitab Ihya, telah mencatat nasab Ba'alawi. Betul, karena Murtado Az-Zabidi yang hidup di abad 13 punya guru seorang Habib. Ibnu Hajar punya guru seorang Habib. Lah seorang murid nggak mungkin meneliti nasab gurunya suudon. Kenapa? Karena dia lihat gurunya soleh. Masa soleh mau bohong? Nah kebetulan yang saya hadapi hari-hari ini adalah orang-orang yang tidak soleh. Mulutnya suka mencaci pemerintah, suka mencaci pak polisi, katanya orang coklat pak polisi itu. Suka mencaci ulama, memanggil ulama mereka ulama lurus. Kalau ulama-ulama yang tidak setuju dengan mereka, berarti ulama tidak lurus. Ini adalah pengkotak-kotakan ulama. Kalau ada ulama yang tidak setuju dengan pendapat mereka, maka mereka katakan itu bukan ulama yang lurus. Tapi apabila mereka memuji ulama-ulama mereka, maka mereka akan katakan bahwa kita ikut ulama lurus. Ini kalimat kita ikut ulama lurus adalah kalimat kedustaan, kalimat yang bercabang. Agar apa? Menipu masyarakat. Sehingga ulama-ulama yang tidak ikut mereka akan disebut dengan ulama-ulama yang sudah disuap, ulama yang tidak lurus lagi, ulama yang jalan surga ke sana, dia ke sana. Maka ini bahaya orang-orang yang semacam ini. Maka karena saya menghadapi orang-orang semacam ini, saya curiga, ini bener enggak sih gini nasabnya Rasul? Saya cari itu di internet, dia majang-majang nasab, ternyata ada. Saya ambil nama-namanya, saya periksa satu persatu, baru dapat 11 nama, sudah ketahuan bohongnya. Sedangkan silsilahnya ada 39 nama. Saya baru periksa 11 nama dari atas dengan kitab-kitab yang tersedia, ternyata sudah mentok
ketahuan itu nasabnya nasab palsu, nasabun muntahal, nasab yang dapat ngambil begitu saja dari nasab orang lain. Dan apa sekarang yang terjadi? Terkonfirmasi dari berbagai upaya-upaya oknum-oknum mereka membelok-belokkan sejarah dan mengambil sejarah orang untuk dicantolkan menjadi sejarah dia. Di Yogyakarta ada seorang pahlawan namanya KRT Sumodiningrat. Dia ini wafat dalam perang Sapehi melawan Belanda Inggris, melawan Inggris. Dia mati karena melawan penjajah. Namanya Kanjeng Raden Tumenggung Sumodiningrat dari Keraton Jogja. Dia orang Jogja asli, bapaknya orang Jogja asli. Tapi akhirnya sekarang makamnya dibagusin, silsilahnya jadi KRT Sumodiningrat bin Yahya. Masa iya orang Jogja jadi bin Yahya? Lah ternyata model-model semacam ini juga sudah terjadi di Tangerang. Saya tadi di mobil lihat ada YouTube, katanya makam Gajah Barong. Makam Gajah Barong ini katanya makam Husain bin Yahya. Lah masa iya orang tiga raksa namanya Husain bin Yahya? Siapa dia? Katanya dia adalah pengawal Sultan Maulana Hasanuddin. Nah masa iya Sultan Maulana Hasanuddin punya pengawal Husain bin Yahya, sedangkan orang-orang Yaman datang kemari 1800, Sultan Hasanuddin itu 1500. Berapa ratus tahun berarti orang itu umurnya? Orangnya baru ada tahun 1800, kok dia bisa jadi pengawal pada 1500? Ketahuan bohongnya. Makanya ini hati-hati bapak-bapak, ibu-ibu, terutama terhadap sejarah-sejarah bangsa Indonesia. Banyak yang sejarah bangsa Indonesia sekarang dibelokin, tidak